Kebutuhan kalori pada pasien diabetes mellitus pada saat berpuasa itu sama seperti pada saat yang pertama biasanya pasien akan mengalami keringat dingin, lemas. Apakah orang yang punya diabetes atau sakit gula itu dok itu boleh puasa dok? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali dengan Paramita podcast seputar informasi kesehatan bersama kita RSUD Dr. Suratno Gumolong. Alhamdulillah senang sekali bisa membersamai Anda sahabat Bahratan dimanapun berada untuk mengulik informasi kesehatan terkait dengan puasa dalam topik sehat Islami. Nah, sahabat Bahratan, tamu kita, narasumber kita pada siang hari ini juga tidak kalah spesial dengan tamu-tamu kita beberapa hari yang lalu ya. Anda penasaran kan siapa beliau? Langsung kita sapa ya. Tada! Assalamualaikum Dr. Anita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beliau adalah Dr. Anita Wijayanti, spesialis penyakit dalam, salah satu dokter spesialis di RSUD tercinta RSUD Dr. Suratno Gumolong. Alhamdulillah dok, sehat dok? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Alhamdulillah, sudah siap nih membersamai sahabat Bahratan dok? Insya Allah siap. Alhamdulillah baik dok, ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dok dan membutuhkan pencerahan gitu ya dok ya. Ini dok ada pertanyaan menarik dok. Apakah orang yang punya diabetes atau sakit gula itu dok itu boleh puasa dok? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Orang diabetes itu sebelum melakukan puasa wajib berkonsultasi dengan dokter yang merawat sebelumnya. Baik. Karena dengan berkonsultasi itu akan dinilai apakah penderita ini layak berpuasa atau tidak. Karena akan dilakukan penilaian-penilaian meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah unsur kebutuhan akan obat dan terkontrol tidaknya gula darah pasien. Baik. Yang kedua adalah penyakit penyerta. Di mana kita tahu banyak penderita diabetes yang juga mengalami penyakit gagal ginjal, penyakit gagal jantung yang cukup berat, penyakit otak yang cukup berat, atau pada kondisi-kondisi khusus seperti kehamilan, lansia, atau sedang menderita penyakit akut. Baik. Yang ketiga adalah resiko hipoglikemi, di mana kita harus mempertimbangkan resiko hipoglikemi ini berdasarkan manfaat, keamanan, dan resiko yang berbahayanya, di mana dikelompokkan menjadi 4 golongan. Untuk yang hipoglikemi ya dok ya? Untuk resiko hipoglikemi ini ada yang pertama karakteristik adalah golongan resiko rendah. Baik. Yang kedua golongan resiko sedang, yang ketiga golongan resiko tinggi, dan yang keempat adalah golongan resiko sangat tinggi. Sangat tinggi. Yang paling aman untuk melakukan puasa adalah yang masuk golongan resiko rendah. Resiko rendah. Sedangkan golongan resiko yang sedang itu boleh berpuasa dengan pengawasan dokter. Dengan pengawasan. Sedangkan golongan resiko tinggi dan sangat tinggi disarankan untuk tidak berpuasa. Tidak berpuasa. Sehingga memang penderita DM untuk melakukan puasa ini boleh tidaknya sangat individual tergantung dengan kondisi masing-masing penderita. Baik, terima kasih Dokter Anita sudah sangat jelas. Jadi sahabat Baratno, intinya boleh ya, akan tetapi sebelum menjalankan puasa konsultasi dulu kepada dokter yang merawat. Apabila pasien DM atau diabetes itu boleh berpuasa, bagaimana tipsnya dok sehingga pasien tersebut bisa tetap bugar dalam menjalankan ibadah puasa? Tips untuk pasien diabetes mellitus agar sukses berpuasa meliputi beberapa unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah asupan makan dan asupan cairannya. Makan dan minum. Makannya tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Baik. Minumnya pun demikian untuk menghindari dehidrasi. Baik. Yang kedua adalah memperhatikan konsumsi obat-obatannya. Obat-obatan tetap dikonsumsi seperti sebelum berpuasa, tapi tetap sesuai anjuran dokter apakah perlu penyesuaian dosis ataukah tidak. Yang ketiga, aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik tetap dilakukan seperti biasanya ditambah dengan olahraga ringan yang disarankan. Baik, tetap olahraga ya dok ya? Iya. Baik. Yang keempat yaitu harus mengenali tanda-tanda gejala hipoglikemi, yaitu suatu keadaan di mana kadar gula darah turun kurang dari 70. Drop itu ya dok ya? Iya. Baik, jadi gula tiba-tiba turun secara drastis. Iya. Baik, salah satu komplikasi akut untuk penderita diabetes yang berpuasa, salah satunya kan hipoglikemi ya dok ya? Ya. Nah itu bagaimana tanda-tanda dan cara mengantisipasinya dok? Untuk tanda-tanda hipoglikemi sendiri, yang pertama biasanya pasien akan mengalami keringat dingin, lemas, gemeteran, berdebar, pusing, liar,
Kalau segera tidak ditangani, dia akan jatuh kepada tidak sadar dan bahkan akan terjadi kejang. Itu baik-baik. Untuk mengatasinya, maka pasien harus segera membatalkan puasa dan segera minum manis atau makan makanan yang punya kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Baik, boleh langsung minum air manis itu ya dok ya? Boleh. Teh manis dengan dikasih gula biasa? Iya, boleh. Baik, bagi penderita diabetes atau kencing manis itu dok, itu bagaimana dok cara meminum obatnya dok pada saat berpuasa? Untuk cara minum obat pada pasien diabetes mellitus yang sedang berpuasa, sangat penting sekali untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat. Karena ada obat-obat tertentu yang harus diganti atau harus disesuaikan dosisnya atau dirubah waktunya. Misalnya pada obat golongan sulfonylurea, biasanya misalnya diminum pada pagi hari sehari sekali, maka bisa dipindahkan pada sore hari pada saat berbuka puasa. Kemudian untuk obat yang diminum sehari 2 kali, untuk obat pagi bisa dipindahkan pada saat berbuka puasa dan obat malam bisa dipindahkan di saat sahur dengan penyesuaian dosis sesuai anjuran dokter. Baik, jadi memang ada kadang-kadang ada perubahan untuk minumnya ya dok ya, kan yang pagi kemudian diubah menjadi sahur atau sebaliknya. Jadi harus konsultasi dulu kepada dokter yang merawat. Nah ini terkait dengan suntik insulin dok. Nah bagaimana cara suntik insulin ketika pasien itu sedang berpuasa dok? Untuk pasien yang mendapatkan insulin, yang boleh melakukan puasa adalah yang mendapatkan suntikan 1-2 kali suntikan. 1-2 kali suntikan. Sedangkan yang lebih dari 2 kali suntikan dianjurkan untuk tidak berpuasa. Untuk yang pasien yang mendapatkan 1 kali suntikan di malam hari, maka tetap diberikan di malam hari. Di malam hari. Untuk yang diberikan 1 kali sehari di pagi hari, bisa dipindahkan saat berbuka puasa. Saat berbuka puasa. Kemudian untuk yang mendapatkan suntikan 2 kali, maka suntikan pagi bisa dipindahkan saat berbuka puasa, dan suntikan malam bisa dipindahkan ke saat sahur dengan penyesuaian dosis, biasanya dikurangi dosisnya sekitar 25-50%-nya. Baik, jadi terjadi penyesuaian dosis ya dok ya pada saat berpuasa juga terjadi perubahan untuk waktunya. Baik, terima kasih dokter Anita. Selanjutnya dok, ini bagaimana pengaturan makan dan minum dok bagi penderita diabetes pada saat berpuasa? Sebenarnya kebutuhan kalori pada pasien diabetes mellitus pada saat berpuasa itu sama seperti pada saat tidak berpuasa. Sehingga kebutuhan jumlah kalorinya akan sama, hanya pendistribusiannya yang berbeda, di mana kita bisa mengatur 40%-nya dari kebutuhan kalori sehari itu diberikan pada saat sahur. Kemudian 10%-nya pada saat awal berbuka puasa. Awal berbuka 10% aja dok ya. Snack. Kemudian sehabis maghrib kita berikan makanan utama sebesar 40% juga. 40% juga. Lalu 10%-nya kita berikan snack ringan setelah tarawih. Berarti tidak langsung dirapel pada saat buka ya dok ya? Jadi itu dihindari. Baik, jadi dan untuk pemilihan makannya juga harus dihindari makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, dan kita pilih karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah. Contohnya apa itu dok? Contohnya mungkin buah-buahan. Oh begitu, baik. Merupakan karbohidrat kompleks. Baik. Jadi kalaupun nasi merah. Nasi merah. Jadi makannya terdistribusi sesuai dari tadi dijelaskan dokternya, tidak boleh dirapel satu pada saat berbuka puasa saja. Kira-kira kemungkinan apa saja yang bisa terjadi dok pada penderita diabetes ketika sedang menjalankan ibadah puasa? Kemungkinan risiko yang terjadi pada pasien diabetes mellitus yang menjalankan puasa, yang pertama adalah risiko hipoglikemik. Tadi sudah dijelaskan ya. Gulanya yang tadi kedua tadi ya. Betul. Yang kedua adalah risiko hiperglikemis, bahkan sampai masuk ke dalam keadaan ketoasidosis, di mana ditandai dengan pasien biasanya sangat lemas, mual muntah, nyeri perut, kram, bahkan sampai tidak sadar. Biasanya pasien ini juga terjadi pipis yang terus-terusan, pipis yang terlalu banyak. Terlalu banyak gitu ya PAK-nya ya. Kemudian risiko yang ketiga adalah dehidrasi. Makanya kita harus memperhatikan asupan cairan yang cukup pada pasien diabetes mellitus, di mana kebutuhan cairan ini sebenarnya sama seperti saat sebelum berpuasa. Dengan rumus 2-2-4, yaitu 2 gelas pada saat sahur, 2 gelas saat buka puasa, dan 4 gelas setelah malam sampai saat sahur. Sahur 2,
buka puasa 2 dan 4 gelas itu nanti didistribusikan ya Dok ya? Ya, Nanti setelah tarawih, kemudian sampai nanti tidur sampai pagi. Baik. Dan kita juga perlu menghindari minum-minuman yang berefek diuresis seperti teh dan kopi. Oh, jadi tidak boleh ya Dok ya, dihindari teh dan kopi. Dihindari karena berefek sering pipis. Oh, sering pipis. Sudah sering pipis ditambah dengan teh dan kopi tadi, tambah pipisnya lebih sering lagi. Iya, baik. betul. Sehingga tadi dehidrasi ya Dok ya. Iya. Baik, terima kasih. Dokter Anita sudah sangat jelas sekali. Semoga mencerahkan ya sahabat Bahrano dimanapun Anda berada. Informasi-informasi yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita, Dokter Anita, spesialis penyakit dalam. Terima kasih. Jumpa kembali dengan kami di edisi berikutnya di Paramita, podcast seputar informasi kesehatan bersama kita RSUD Dr. Suratno Kumolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.